Sari. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Semoga kalian semua sehat selalu ya, karena pembelajaran hari ini membutuhkan semangat yang luar biasa. Semangat! Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu 1. Pengertian teks deskripsi, 2. Ciri-ciri teks deskripsi, 3. Jenis teks deskripsi, 4. Struktur teks deskripsi, dan yang kelima, ragam objek teks deskripsi. Bagian 1. Pengertian teks deskripsi. Menurut Dalman, pada tahun 2014, halaman 93, deskripsi adalah karangan yang melukiskan kesan atau penggambaran rasa dari panca indera semata dengan teliti dan sehidup-hidupnya agar pembaca atau pendengar dapat melihat, mendengar, merasakan, menghayati, dan menikmati seperti yang dirasakan penulis. Lalu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Bagian 2. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu objek. 2. Paragraf yang digambarkan dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. 3. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. 4. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Bagian 3. Jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi yang pertama yaitu deskripsi eksplanatori. Deskripsi eksplanatori merupakan teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek secara jelas agar pembaca dapat mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan objek tersebut. Deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan apa yang dilihat langsung oleh penulis. Contoh teks deskripsi eksplanatori yang berjudul Soto Lamongan. Soto Lamongan adalah sajian makanan soto ayam yang khas dari Lamongan, Jawa Timur. Soto Lamongan ini sedikit berbeda dengan soto lainnya. Salah satu ciri khas dari soto Lamongan ini terletak pada serbuk kerupuk udangnya yang sering disebut koyak. Dalam penyajiannya, soto Lamongan ini disajikan dengan nasi dan bahan tambahan lain seperti suiran daging ayam, irisan kol, tomat, daun bawang, mie bihun, dan irisan telur ayam dalam satu mangkuk. Kemudian disiram dengan kuah soto dan ditaburkan koya dan bawang goreng. Selain itu, ada juga yang menambahkan seperti ceker ayam, kulit ayam, sayap ayam, dan kentang goreng sebagai pelengkap. Untuk penambah rasa soto Lamongan ini bisa ditambahkan seperti sambal, jeruk nipis, dan kecap. Soto Lamongan memiliki cita rasa yang gurih dan kuah yang bening kekuningan dengan rasa ayam yang sangat terasa, sehingga menjadi keistimewaan tersendiri. Tidak lupa juga campuran serbuk koya menjadikan soto Lamongan ini semakin terasa kelezatannya. Selain itu, didukung dengan isi seperti suiran daging ayam dan daun bawang, telur, dan bahan lainnya membuat soto Lamongan ini sangat kaya akan rasa. Jenis yang kedua
yaitu deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul dari penulis. Teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis menggambarkan ciri, sifat, atau watak objek tersebut yang menciptakan sugesti tertentu pada pembaca. Contoh teks deskripsi sugesti yang berjudul Pergi ke Museum. Hari itu adalah hari pertama saya mengunjungi museum. Saat sampai di museum, aku diperkenalkan dengan pemandu yang akan mengantarkan dan menjelaskan tentang objek-objek yang ada dalam museum itu. Pemandu itu terlihat sangat bersemangat menyambut aku dengan kumisnya yang setebal rumput ilalang. Dia tersenyum bersahaja ke arahku, membuatku merasa semakin bersemangat dan hangat di tengah lingkungan museum itu. Bagian 4. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, berisi ciri, sifat, tanda pengenal, dan sebagainya pada objek yang sedang diamati. Yang kedua yaitu klasifikasi, berisi pengelompokan menurut jenis dan kelompok dari objek tersebut. Dan yang ketiga yaitu deskripsi bagian, berisi tentang gambaran-gambaran penjelas pada bagian di dalam teks tersebut. Contoh pembagian struktur pada teks deskripsi yang berjudul Sudut Yogyakarta. Struktur identifikasi berbunyi, salah satu tempat wisata yang menarik dan mengesankan saat mendengar kata Yogyakarta adalah Malioboro. Malioboro adalah pusat belanja dan wisata di Yogyakarta. Klasifikasi berbunyi, Malioboro adalah sebuah jalan legendaris yang menjadi ikon kota Yogyakarta dengan kehidupan kontras antara siang dan malamnya. Kemudian pada deskripsi bagian berbunyi, di Malioboro terdapat berbagai kuliner tradisional dan barang antik untuk oleh-oleh. Ada banyak tempat penginapan dan juga tersedia delman bagi wisatawan yang penat berjalan kaki dengan harga terjangkau. Untuk wisata kuliner di Yogyakarta, masakan gudeg adalah primadona kota ini. Selain itu, suasana Malioboro yang selalu ramai, khususnya malam hari yang dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni, menambah keindahan malam yang ada di kota Yogyakarta ini. Bagian 5. Ragam objek teks deskripsi. Ragam objek yang pertama yaitu deskripsi orang. Deskripsi orang digunakan untuk memberikan penggambaran terkait orang yang dibahas, mulai dari ciri-ciri fisik yang dimiliki hingga kepribadiannya. Dalam menulis karangan deskripsi orang, kita harus terlebih dahulu menentukan hal-hal yang menarik dari orang yang akan dideskripsikan, mulai dari ciri fisik, kepribadian, bahkan hal-hal unik yang pernah beliau lakukan. Contoh teks deskripsi orang yang berjudul Ayah. Ayahku adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai POPT atau PHP, alias pengamat organisme penyakit tanaman atau pengamat hama dan penyakit. Ayah bernama Ibrahim Halil dan berusia 58 tahun. Ayah memiliki tubuh tinggi menjulang sekitar 179 cm dengan berat 80 kg. Meskipun begitu, Ayah memiliki pipi yang tirus dan rambut yang tetap hitam. Oleh karena itu, banyak orang yang menyangka Ayah masih berusia muda. Ciri utama yang menonjol di fitur Ayah adalah adanya tai lalat besar di pipi sebelah kiri. Hidungnya mancung dengan bola mata yang coklat. Sayang, bola mata coklatnya tidak menurun kepadaku. Kulit Ayah dulunya putih,
Tapi karena sering terjemur matahari, kulitnya berubah menjadi kecoklatan. Ragam teks deskripsi yang kedua yaitu deskripsi tempat. Tempat memegang peranan yang sangat penting pada sebuah informasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Pertama, penulis bergerak secara teratur menelusuri tempat tersebut dan menyebutkan apa yang telah ia lihat. Kedua, penulis dapat memulai dengan menyebutkan kesan umum yang diikuti oleh perincian yang paling menarik perhatiannya. Baru, menyusul perincian lain yang kurang penting yang terdapat di sekitarnya. Contoh teks deskripsi tempat yang berjudul Museum Fathahillah. Museum Fathahillah salah satu museum yang masih berdiri kokoh hingga kini. Tempat bersejarah yang berdiri megah di tengah kota ini menjadi saksi bisu atas perjalanan bersejarah bangsa. Beberapa peninggalan yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa dapat kita lihat di Museum Fathahillah yang berada di kawasan Kota Tua, atau lebih tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 2 Jakarta Barat. Di sini kita dapat menelusuri aneka macam peninggalan sejarah kota Jakarta semenjak zaman prasejarah, masa kejayaan dari pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga ke masa sehabis kemerdekaan. Gedung museum yang berdiri sampai saat ini pada awalnya merupakan sebuah balai kota stadius yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck di tahun 1710. Pembangunan gedung ini sendiri sudah dimulai pada era Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1620. Karena kondisi tanah Jakarta yang labil menyebabkan gedung ini sempat anjlok, sehingga dilakukan beberapa kali perjuangan menghalangi peresmiannya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah mulai paham mengenai seluk-beluk teks deskripsi? Mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan ragam objek teks deskripsi. Semoga kalian semua bisa mengerti